Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dan kali ini kita mau coba yang warna merah. Oke, nggak usah basa-basi. Gimana rasanya? Apakah sama aja? Kita akan tes di jalanan. Oke, ikuti terus videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, and enjoy the video. Oke teman-teman, kalian pasti bisa dengar suara berdecit dari arah belakang. Ya, yang satunya shock breaker depannya udah nggak beres, giliran yang merah datang shock breaker belakang yang nggak beres. Ya, ini motor listrik juga, tapi dari VR Q1. Ternyata lebih enak punya bini gua guys. Sumpah lebih agile, lebih gampang dikendaliin. Tapi yang nggak enak itu suara berdecit di belakang itu cukup mengganggu sih. Kalau menurut kalian gimana teman-teman? Apa yang ada di pikiran kalian soal motor listrik? Apakah ribet, ataukah hemat, ataukah worth it banget? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Tapi kalau menurut gue pribadi, motor listrik itu apa ya, adalah inovasi yang baik lah. Karena di zaman global warming kayak gini kan, kayak fosil, motor bensin, kita kayak ikut serta dalam pemanasan global gitu teman-teman. Waduh, Mini Cooper, warnanya keren banget teman-teman. Kita nebeng di belakang mobil bak buat nyabrang. And kita gas. Kalau ditanya seberapa sering gua pakai motor listrik, itu bisa gue bilang hampir setiap hari. Kalau jarak yang ditempuh itu nggak lebih dari 60 km bolak-balik, ya gue pasti pakai motor listrik. Tapi kalau udah keluar kota mau nggak mau ya gue harus pakai motor bensin. Kecuali nanti ada motor listrik yang jaraknya bisa sampai ya 100 km lah, 100 km, terus harganya affordable dan pokoknya murah di kantong, range-nya bagus. Terus yang pastinya kalau luar kota kan pasti harus ada surat ya. Kalau ada surat ya oke lah. Tapi untuk sementara gua rasa motor ini masih cukup sih. Kecuali kalau harga BBM udah melambung jauh tinggi ke tempat kau berada, baru gua ganti motor listrik. Gua reminding lagi nih kekurangan dan kelebihan dari motor listrik UINFly U2S ini. Yang pertama, kita mulai dari kekurangan dulu. From bad news to good news, biar kalian agak-agak bingung nih. Pertama, kekurangannya adalah dimana pada saat kita naik motor berdua atau goncengan, kalau berat lu kayak gua 74 plus tambah anak, jadi misalnya lu nganter anak nih, terus ada polisi tidur, wah itu
jadi pusat perhatian lu, bisa jadi pusat perhatian seketika itu juga. Misalnya pas lu belok gitu ada banyak orang, terus lu ngidupin lampu sign, blinker atau rating, itu bakalan jadi pusat perhatian guys. Terus kalau lu pengen beli motor listrik ini juga, lu perhatikan lagi kekurangan yang paling krusial untuk sebagian orang, yaitu speed dan jarak. Kalau menurut gua, kalau yang gua rasain dan kenapa gua beli ini, dan guys, gangguannya banyak banget. Oke, kalau menurut gua dengan kecepatan yang maksimal 45 km plus dengan jarak tempuh yang hanya 60 km untuk gua bolak-balik pekerjaan itu masih cukup lah. Tapi kalau untuk sebagian orang yang perlu jarak jauh, perlu performa tinggi, ngebut-ngebut, sukanya jurus aji kepepet kalau sukanya berangkat di waktu-waktu yang mepet, lah udah nggak cocok, karena motor ini nggak bisa ngebut. Torsinya oke, tapi untuk top speed sih nggak bagus, kurang, bukan nggak bagus tapi kurang, karena mengingat lagi kalau motor ini hanya dibekali dengan motor berdaya 800 watt. Boy ngebut di jalanan ibu kota. Motor apa itu guys? Gua kagak tahu, 2 tak. Kayaknya sih F1 ZR deh. Balik lagi ke kan udah sepi nih, jadi kita balik lagi ke kekurangan. Terus kekurangan selanjutnya setelah ground clearance, kemudian suara yang terlalu nyaring, yaitu adalah rem. Yang sangat penting nih, rem. Buat Uinfly, tolong nanti Uinfly U2S yang selanjutnya tolong diperbaiki, atau kalian bisa menyediakan part-part pendukung biar motor ini jadi lebih safety. Yaitu karena remnya masih tromol dan basicnya ini adalah rem sepeda, jadi ya gimana, remnya Senin Kemis, lu ngerem Senin berhentinya Kemis. Nah, itu adalah desainnya yang lucu, cute, retro abis ya kan, bulat-bulat, serba bulat, mirip Vespa spakbornya. Terus kalau dilihat dari depan, kalau yang warna kuning itu mirip Minion. Jadi pokoknya cute, lucu dah pokoknya. Terus yang kedua itu desain dashboardnya itu yang futuristis, dia meskipun kalkulator ya masih bagus lah. Punya kelebihan, dia bisa start stop melalui remote. Jadi kalau kalian males kunci muter-muter kunci, kalian bisa hidupin lewat remote. Jadi misalnya itu teman-teman empuk banget, sumpah joknya empuk, enak. Jadi kalau perjalanan jauh pantat tuh gak panas, ya, joknya sumpah lebih empuk dari jok NMAX gua. Terus yang selanjutnya, absolutely kalian bakalan jadi pusat perhatian. Suaranya udah kayak game Tetris di Gamebot Go zaman
juga empuk, jadi udah joknya empuk. Jadi udah joknya empuk, shock breaker depan belakang juga empuk. Tapi bukan empuk yang mental-mentul gitu ya. Jadi dia empuk tapi masih firm. Terus selanjutnya kelebihannya adalah hemat banget budgetnya. Jadi semua motor listrik dibuat untuk saving energy, right? Semua motor listrik dibuat untuk saving energy. Jadi absolutely motor ini konsumsi dayanya itu cuman sedikit. Jadi cuman 3.500 sampai 4.000. Lu kurang lebih 3.500 sampai 4.000 lu bisa nempuh jarak 60 km. Tapi teman-teman, lu gak bakalan bisa ngebut ngebut motor bensin. Wait a minute. Who are you? Udah gue bilang guys, kalau lu naik motor ini lu bakalan jadi pusat perhatian. Jadi orang-orang tuh bakalan nengok patah. Tuh, jambakannya itu lumayan kayak motor biasa, tapi setelah dijambak lu bakalan dibiarin gitu. Jambak dibiarin. Nah, gimana tuh? Kalian bisa ngegoes kalau motor kalian habis. Gak perlu takut kehabisan di jalanan, tapi konsekuensinya kalian bakalan capek karena gear yang ada di motor ini itu kecil sama kecil. Jadi meskipun lu goesnya cepat, motor ini bakalan jalan tetap pelan. Kalau ada razia teman-teman, gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di bawah. Apakah kita akan kena razia naik sepeda motor listrik ini? Kita diskusi di bawah, oke? Gimana teman-teman, suara lampu blinkernya mantap kan? Dan langsung speed kita udah siapin di angka 3. Terus kita akan nanjak sekarang juga ya. Apakan quote teman-teman? Ya 16 18 19 22, mantap. Oke, naik terus teman-teman, naik terus. Ya, 9. Bensinnya kepakai banyak teman-teman untuk membuat motor ini nanjak terus. Ya, 21 20 18 15 12 9. Kalau pakai yang kuning dia bisa 10 8 km per jam dan 10 km per jam, artinya kita sudah melandai. Oke, baru kemudian kita jalan lagi normal. Oke, kalau ditanya, Bang, bisa nggak nanjak? Bisa, tergantung ketinggiannya dan speednya juga bakalan terus turun sesuai dengan ketinggiannya. Semakin curam tanjakannya bakalan semakin pelan lu bakalan melaju. Jadi kalau disimpulkan apakah motor listrik bisa nanjak, ya sesuai daya yang kalian punya sebenarnya. Kalau motornya 3000 watt atau 1200 watt ya mungkin bisa lebih kencang dibandingkan motor
sekian dulu video dari gua udah mau sampai tempat kerja. Jangan lupa subscribe, like, comment, and safe di jalan. I'll see you in the next video. Bye bye.